27 yang akan memandu video kita hari ini. Selamat menonton. Halo teman-teman, pernah kepikiran nggak sih kenapa uang yang cuma selembar kertas itu bisa dipakai buat beli banyak hal, seperti beli jajan. Semua itu bisa terjadi karena adanya sistem dan alat pembayaran yang sah di negara kita. Ayo kita bahas bareng-bareng. Nah, pertama kita harus tahu dulu nih apa itu sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk memindahkan dana guna memenuhi suatu kewajiban dan kegiatan ekonomi. Nah, kalau di Indonesia sendiri, yang ngatur semua itu tuh ada Bank Indonesia yang merupakan bank sentral utama di negara kita. Teman, alat pembayaran yang kita pakai sekarang itu nggak muncul begitu aja, tapi lewat evolusi yang panjang banget. Dulu banget, manusia bertransaksi lewat barter atau tukar-menukar barang. Tapi barter ini susah banget karena kita harus nyari orang yang punya barang yang kita mau, dan dia juga mau sama barang kita. Ribet kan? Karena barter susah, manusia mulai pakai uang barang, kayak kerang atau kulit binatang. Sayangnya, uang barang nggak dapat terus digunakan karena ada kesulitan dalam ukuran, berat, dan bentuk. Sampai akhirnya beralih ke uang logam emas, uang kertas. Karena logam emas itu berat dibawa kemana-mana dan jumlahnya terbatas, diciptakanlah uang kertas berbasis kepercayaan yang jauh lebih praktis. Dianggap lebih efisien karena jumlahnya dapat memadai sesuai dengan kebutuhan. Lalu biaya pembuatannya nggak terlalu mahal dan mudah disimpan dan dibawa kemana-mana. Lalu kalau sekarang ada apa aja sih alat pembayaran yang digunakan di dunia modern sekarang? Secara garis besar ada 2. Yang pertama, alat pembayaran tunai. Ini adalah uang kartal, yaitu uang kertas dan uang logam yang sering ada di dompet kita. Uang kartal ini diterbitkan secara resmi dan tunggal oleh Bank Indonesia. Fungsinya yang paling utama adalah sebagai alat tukar dan satuan hitung. Yang kedua ada alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai adalah sistem transaksi tanpa ngelibatin uang fisik yang nilainya dipindahkan antar pihak secara digital melalui dokumen pemindahan dana. Sistem ini sangat diminati karena lebih praktis dan punya pencatatan yang rapi. Berbasis kertas kayak cek dan bilet giro, ada juga yang berbasis kartu atau elektronik kayak kartu ATM, kartu kredit, hingga uang elektronik atau dompet digital yang tinggal scan kris. Nah, agar alat pembayaran tadi bisa disimpan, disalurkan, dan digunakan dengan aman, kita butuh peran dari lembaga keuangan. Makanya setelah paham soal alat pembayarannya, sekarang saatnya kita mengenal tepat di mana uang itu dikelola, yaitu lembaga keuangan bank dan non-bank. Yuk lanjut tonton videonya. Pertama, aku akan bahas apa itu lembaga keuangan. Jadi, lembaga keuangan itu adalah badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya sekaligus. Di Indonesia, lembaga keuangan ini secara garis besar dibagi jadi 2, yaitu bank dan non-bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kayak tabungan, deposito, atau giro, dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Fungsi utama bank yaitu sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. Jenis bank. Bank sentral itu adalah lembaga negara yang punya wewenang buat ngeluarin alat pembayaran yang sah dari suatu negara. Di Indonesia, bank sentralnya adalah Bank Indonesia. Lalu ada bank umum, contohnya seperti BRI, BNI, dan Bank BCA. Usaha BPR adalah menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito, serta menyalurkannya dalam bentuk pinjaman atau kredit. Nah, terus lembaga keuangan non-bank itu apa dong? Berbeda dengan bank,
yang bisa menerima simpanan langsung. Lembaga non-bank ini menarik dana dan dari masyarakat secara tidak langsung dan memberikan jasa keuangan khusus. Yang pertama tuh ada asuransi. Lembaga ini ngasih perlindungan buat kita. Lalu ada dana pensiun, tabungan buat karyawan yang udah nggak bekerja lagi atau memasuki masa tua. Lalu ada lembaga pembiayaan. Lembaga ini menyediakan dana atau barang modal. Lalu ada lembaga jasa keuangan khusus. Contohnya seperti Pegadaian, Lembaga Penjamin, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Lembaga Keuangan Mikro atau LKM. LKM itu khusus memberikan jasa permodalan, pinjaman, dan simpanan untuk pelaku usaha skala mikro. Lalu ada teknologi finansial atau fintech. Ini adalah inovasi di sektor keuangan yang memanfaatkan teknologi modern. Contohnya seperti e-wallet, bank digital, peer-to-peer lending, dan payment gateway. Oh iya, satu fun fact penting. Kalau semua lembaga baik bank maupun non-bank itu diawasi sama OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Fungsinya buat biar lebih aman dalam bertransaksi. Jadi pastikan kalau mau bertransaksi udah terdaftar di OJK ya. Kesimpulannya teman-teman, dunia keuangan kita udah canggih banget. Alat pembayaran kita yang udah bergeser ke arah digital dan non tunai yang serba praktis. Tapi ingat, semua kemudahan transaksi itu nggak bisa lepas dari peran lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank. Untungnya semua ekosistem ini sudah dijaga ketat sama OJK, jadi kita bisa bertransaksi dengan aman dan tenang. Oke, mungkin itu aja video dari aku. Sekian dan terima kasih. Dadah.